Ayo, silakan duduk. Iya. Anak-anak pada mana ini? Anak-anak di dalam itu. Ya. Selamat malam. Selamat malam Iya. juga. Si Kendal Ayo, sini. adik-adik. Ini anak-anak ganteng. Apa kabar? Ya, salam-salam. Oh enggak, silahkan duduk. Iya. Gimana Mbak Christine? Kabarnya untuk ini kegiatan bulan keluarga gimana? Oh iya. Kebetulan untuk persekutuan doa 3 itu tugas dari kelompok Betani. Oh gitu. Ya, persekutuan doa 3 itu judulnya spiritualitas komunikasi keluarga. Oh iya. Iya, memang keluarga itu kan merupakan masyarakat terkecil Dan terpenting, terpenting, betul. gitu. Iya. Sehingga dalam keluarga itu menentukan tinggi rendahnya mutu Ya, betul. kehidupan dalam keluarga. Iya. Oleh karena itu ya memang perlu adanya pendidikan karakter spiritualitas dalam dimulai dari keluarga itu sendiri. Ya, betul. Berarti nanti kalau pas keluar sudah kita tahu karakternya bagaimana. Iya. Iya. Nah, misalnya kalau dari keluarga saja itu gimana pendidikannya bagus, keluarnya akan menjadi anak yang baik juga. Iya. Terus gimana Pak Wahyu? Ya. Spiritualitas komunikasi keluarga itu sepertinya roh dalam keluarga itu. Keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati itu semuanya berasal dari komunitas atau keluarga itu tersebut, dan komunikasi yang sehat itu juga akan menentukan arah bagaimana keluarga itu ke depannya. Kalau itu keluarga yang bahagia, diberkati, itu komunikasinya sehat. Ada ayah sebagai imam, pemimpin keluarga, istri yang mensupport, dan anak-anak yang aman berlindung dalam keluarga tersebut. Karena ayah dan ibu mereka bisa jadikan teladan dan contoh bagaimana keluarga itu membentuk kehidupan yang sehat, sehingga keluarga itu ada damai sejahtera, ada sukacita dan berkat yang melimpah dari keluarga itu. Ya, memang perlu ya adanya masing-masing keluarga itu untuk mendidik anak-anaknya. Karena orang tua itu kan sebagai contoh, Ya, sebagai betul. teladan. Iya. Kalau misalnya orang tua pas kebetulan dalam keluarga itu kok bicaranya aja kasar, Iya. itu kan nanti akan ditiru oleh anaknya. Betul. Jadi kasar. Iya. Oleh karena itu ya sebagai orang tua memang perlu memberikan contoh-contoh yang baik. Namun demikian begini Mbak Christine, sering ya kita kadang kaget. Saya mendidik anak dengan baik. Tahu-tahu ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya, Iya. pulang bicara dengan kata-kata yang kasar. Orang tua kan kaget. Betul. Loh, saya ngajari sopo. Iya. Nah ini karena pergaulan dengan betul. teman. Nah oleh karena itu dibutuhkan masing-masing keluarga harus sepakat untuk menerapkan pendidikan yang baik. Jadi kalau kami mendidik yang baik-baik, mereka juga sama seperti itu, ya tentu nanti akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik, sehingga anak-anak juga akan menjadi baik juga. Oh, Seperti iya. itu. Terus Pak Wahyu, di dunia pendidikan Iya. kelihatan tidak anak-anak itu misalnya ada yang betul-betul didikan keluarga yang baik, terus iya. ada tidak yang keluarganya yang kurang baik, kelihatan tidak dari Bisa dilihat ah? dari saat mereka menerima pembelajaran, Ya. atau dalam saat mereka istirahat, atau dalam saat mereka melakukan aktivitas, itu akan kelihatan bagaimana orang tua yang mendidik anaknya dengan benar dibandingkan dengan anak yang tidak terdidik, itu beda. Bagaimana cara dia menyapa guru, bagaimana cara dia bergaul dengan temannya, itu sudah kelihatan. Oh, iya. Mana yang baik, mana yang kurang, atau bahkan tidak pernah mendapatkan hal-hal yang baik dari keluarganya.
Berarti ya semuanya tergantung dari keluarga. Iya. Terus tadi sosialisasi di luar juga, lingkungan juga sangat Iya. mempengaruhi. Sangat menentukan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa mendidik anak lebih bagus. Terus kita juga harus lihat bagaimana dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Karena kan nanti justru akan menjerumuskan anak apabila di dalam pergaulannya kurang baik. Iya. Ya. Ya, jadi apa namanya, ketika keluarga itu biasanya kan ada muncul permasalahan komunikasi dalam keluarga, Iya. ya. Itu komunikasi yang jelek itu akan menimbulkan kesalahpahaman, dan akhirnya antara orang tua dan anak itu bisa terjadi komunikasi yang tidak bagus. Nah, ini juga menurut saya jangan sampai terjadi. Iya. Ya, kalau itu terjadi memang wajar, tapi jangan sampai hal itu selalu terulang-ulang dalam kehidupan kita, ya. Iya. Sebagaimana kalau dalam cerita di Alkitab itu kita ingat tentang Yusuf, Oh iya ya. ya. Yusuf itu bagaimana ketika itu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijual oleh orang Midian menjadi Iya. budak di Mesir, Iya. ya. Kan betapa menderitanya Yusuf saat itu. Tetapi pada akhirnya kan Yusuf itu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia Yusuf, tidak dendam. iya, Ya. tidak dendam. Ketika di Mesir di Israel itu terjadi kelaparan, ya. Kan saudara-saudaranya Yusuf itu kan mereka minta pertolongan pada Yusuf, kan, datang ke Mesir minta bantuan pangan kepada mereka, tapi Yusuf tidak dendam dengan saudara-saudaranya itu. Ya, kebetulan waktu itu kan Yusuf memperoleh kepercayaan, menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ya, itu sebagaimana tertulis dalam bacaan di Alkitab, ya, di tiap kejadian, ya, bisa dibaca di Kejadian 45. Coba Bu Ati dibacakan ayat 1 sampai 15, ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, kalau kita mendengarkan tadi bacaan dari Yusuf, nah di situ juga ada suatu Pak Is, suatu sikap Iya. di mana Yusuf tidak dendam Iya. sama saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dijual, dia tidak dendam, malah dia menerima Iya. saudara-saudaranya. Nah, ini mungkin juga Pak Is, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak Iya. kita kalau tidak boleh dendam. Iya. Iya, jadi memang menarik sekali Yusuf itu ya. Jadi dia secara manusia mungkin ya punya perasaan marah, Dendam. dendam, Dendam. karena dijual, Iya. ya. Dia menderita, bahkan Yusuf sampai dipenjara, difitnah oleh istri Potifar. Iya. Tapi sama sekali Yusuf itu tidak memiliki rasa dendam dengan mereka semua. Karena apa? Karena Yusuf berjalan dengan Tuhan. Iya. Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Yusuf bisa mengelola emosinya. Yusuf bisa melakukan rekonsiliasi dengan keluarganya, sehingga Yusuf bisa menerima mereka dengan baik, menjadi keluarga yang utuh, yang baik, tidak ada dendam di antara mereka. Nah, itu memang harapan kita ya, kita sebagai keluarga Kristen itu ya, supaya di antara kita ini jangan sampai ada dendam apabila di masa-masa yang lalu terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Iya. Berarti ini persekutuan doa yang ketiga ini cocok sekali. Iya. Temanya spiritualitas, komunikasi keluarga. Berarti memang betul-betul komunikasi antar keluarga itu betul-betul harus terjalin mesra. Iya. Ya. Betul. Ya. Terus gini Pak Is, Iya. Bu Wati dan Pak Wahyu, tanggal 26 nanti pas minggu keempat itu kan ada penutupan Iya. bulan keluarga. Oh iya. Itu nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis. Oh gitu. Ya, Ya. di situ ada 50 kupon untuk pemeriksaan gula darah dan 50 kupon untuk pemeriksaan asam urat. Iya. Ya, terus ada penimbangan, terus apalagi konsultasi dokter, terus tensi, dan ditutup dengan MBG,
makan bersama Di di gereja. Iya ya. Jadi nanti masing-masing warga, masing-masing jiwa dapat kupon ya? Ya, nanti itu. masing-masing jiwa dapat kupon 1. Iya. Tetapi harus mereka yang hadir pada saat ibadah penutupan. Oh iya. Ya, kalau tidak hadir ya tidak dapat. dapat. Kenapa? Karena kuponnya itu diberikan pada saat selesai kebaktian. Jadi Ya, langsung ya. saat itu ya? Ya, Oh, iya. nanti kan tinggal di list. Misalnya tersedia menunya apa, misalnya gudeg atau apa, jadi 1 orang 1 kupon. Nah, misalnya saya sudah makan gudeg, terus pengen bakmoy atau yang lain, itu boleh-boleh saja. Tetapi panitia hanya menanggung 1 jiwa 1 menu. Jadi Itu Pak Is. yang lain itu tanggungan sendiri ya? Tanggungan sendiri. Penting bayar Ya. sendiri pribadi. Pribadi. Oh iya, iya. Terima kasih Mbak Grace informasinya Ya. ya. Pak Wahyu, Ya. terima kasih kehadirannya. Ya. Jadi nanti minta tolong Pak Is ya, nanti Iya. di list teman-teman. Oh iya, nanti teman-teman kami kelompok Betani. sampaikan ke warga Betani Iya, iya. nanti. Ya. Oke, mungkin itu saja Pak Is, saya iya. mohon pamit. Oh iya, iya. Ya, makasih Mbak Ya. Grace kedatangannya. Ya. Makasih Pak Wahyu. Terima kasih. Bu Is, anak-anak ganteng mana? Sini sayang, salim sama tante.